Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadikan Masalah Bukan Masalah. Saudara, keadaan miskin, tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai kedudukan, dan keadaan lain yang tidak diharapkan, bagi sebagian orang, bahkan bagi hampir semua orang, dipandang sebagai masalah atau sebagai keadaan yang malang. Padahal kalau kita sebagai orang percaya bisa memandang dari sudut pandang yang benar, sejatinya keadaan seperti itu justru menguntungkan, sebab akan membuka mata kita untuk menghayati betapa tragisnya hidup ini, sehingga orientasi dan fokus kita bisa tertuju kepada kehidupan yang akan datang. Namun betapa sulitnya menyadarkan orang untuk menghayati akan hal ini. Dengan kata lain, orang percaya yang benar mestinya tidak perlu menyesali adanya masalah atau keadaan yang sulit. Sebaliknya, mestinya merasa sebagai orang yang paling beruntung, sebab keadaan tersebut sejatinya memudahkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan izinkan kita selalu dalam keadaan nyaman dan aman, justru berbahaya. Sebab bukan tidak mungkin nantinya kita justru binasa. Sebab dengan keadaan nyaman, aman, kita cenderung memiliki dan menuruti segala hawa nafsu serta keinginan kita. Jadi sebenarnya masalah adalah sarana Tuhan untuk membela kita agar kita bisa berubah menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus, yang rela hidup dalam pemerintahan Allah. Maka agenda atau fokus hidup kita satu-satunya sebagai orang percaya adalah agar kelak bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai anak-anak kesukaan Bapa, sebagai pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 30. Kalau tidak mengikuti kebenaran Tuhan ini, mestinya kita merasa kritis dan krisis. Dengan kata lain, kita merasa sedang mengalami masalah yang sangat besar. Saudara, hendaknya kita tidak menilai sesuatu yang lain sebagai masalah yang besar selain masalah kekekalan ini. Ketika seseorang menjadikan suatu masalah sebagai masalah yang besar, sehingga fokus kepada kekekalan terganggu, itu berarti masalah tersebut sudah menjadi berhala. Padahal, kalaupun masalah tersebut akibat kesalahan, maksudnya kesalahan kita dapat menyerahkan diri kepada Tuhan dan bersikap seperti Daud
ketika ia harus menuai akibat kesalahannya. Ketika ia ada di dalam keadaan krisis dan kritis, ia berkata kepada Tuhan, "Kalaupun aku hancur di tangan-Mu, Allah." Mazmur 39 ayat 11. Sebaliknya, kalau kita dapati bahwa masalah itu bukan karena kesalahan kita bisa berkata seperti Ayub, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Ayub 23 ayat 10. Sikap hidup seperti inilah merupakan cermin hidup yang menghayati pemerintahan Allah. Di satu sisi, kita tidak akan mudah berbuat dosa. Di sisi yang lain, kita akan kokoh menghadapi segala keadaan. Jangan mau dibelenggu dengan banyak kekhawatiran. Orang yang banyak khawatir itu sesungguhnya akibat banyaknya agenda atau keinginan dalam dirinya. Padahal, kalau agenda kita adalah bagaimana menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus, Bapa di surga pasti melindungi kita secara khusus. Percayalah. Itu berarti, maksud saya, percaya itu berarti berani bertindak walaupun kita tidak melihat. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, tokoh-tokoh iman Perjanjian Lama itu memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka begitu berani menghadapi hidup dengan segala kesulitannya. Kita sekarang memiliki Roh Kudus. Kita mestinya lebih berani daripada mereka. Sayangnya, banyak orang Kristen salah kaprah karena menyamakan dirinya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu orientasinya masih pada perkara dunia. Kita, orang percaya, tidak boleh menyamakan diri dengan bangsa Israel. Panggilan orang percaya adalah bagaimana menerjemahkan hidup Yesus 2000 tahun lalu ke dalam hidup kita hari ini. Itulah sebabnya kita harus menanggalkan semua keinginan, kecuali keinginan menjadi anak-anak Allah yang berstandar Yesus. Maka apa yang tadinya kita anggap masalah, sekarang pasti bukan masalah lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.